Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Mari seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan doa bersama-sama. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, sekarang sudah sampai bab keempat ya. Yaitu kali ini kita belajar tentang rasul-rasul ya Allah. Ya, rasul Allah. Ya, Rasulullah ya. Jadi rasul-rasul itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti kita meyakini bahwasanya Rasul itu benar-benar utusan Allah. Saya ulangi, meyakini bahwasanya Rasul itu benar-benar adalah utusan Allah. Yang ditugaskan untuk apa? Para Rasul ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan juga selamat di akhirat kelak. Ada perbedaan anakku antara Nabi dan Rasul dalam definisinya. Kalau Nabi itu adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu kepada manusia tersebut, manusia pilihan ya, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri ya, untuk dirinya sendiri, dan tidak mempunyai kewajiban baginya untuk menyampaikan kepada umat, itu Nabi. Tapi kalau Rasul yaitu manusia pilihan Allah ya, yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia agar dijadikan pedoman dalam menempuh menjalani kehidupan. Jadi kalau Nabi tidak wajib menyampaikan, tapi kalau Rasul wajib menyampaikan. Iman kepada Rasul Allah merupakan kewajiban yang hakiki bagi seorang muslim ya. Jadi iman pada Rasul itu harus wajib hukumnya ya, karena merupakan bagian dari rukun-rukun iman. Ini tidak boleh ditinggalkan ya. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ya, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah. Kalau kita umatnya siapa? Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus wajib menerima ajaran-ajaran beliau. Perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini aminu billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul, wal kitabil ladzi anzala min qabl, maupun kitab yang dulu-dulu kita percaya ya. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yang tidak percaya maka disebut orang-orang yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Nama-nama Rasul. Jadi nama-nama Rasul, jumlahnya Nabi itu tidak ada yang mengetahui secara pasti. Tapi ada sebuah riwayat jumlah Nabi itu 124.000 kalau tidak salah. Kemudian jumlahnya Rasul itu 313. Tetapi yang diwajibkan untuk kita imani itu ada 25. Paling tidak anak-anak ini ya harus hafal ini semuanya ini ya.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Di antara 25 tadi ya, 25 Rasul itu ada yang derajatnya dilebihkan dari yang lainnya, lebih diutamakan lagi karena memiliki kualitas ketabahan dalam mengemban risalahnya yang luar biasa sekali ujiannya, yang biasa dikenal dengan ulul azmi ya. Ulul azmi ini ada 5 nabi ya. Yang pertama adalah Nabi Nuh ya. Nabi Nuh, sebuah perahu yang amat besar ya, terkenal dengan perahunya yang menampung umat-umat beliau yang beriman. Semuanya berpasang-pasangan termasuk hewannya itu juga berpasang-pasangan. Mereka hidup selamat dari banjir dahsyat pada waktu itu. Subhanallah, sapi lo gede nih perahu nih. Yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim ya alaihissalam. Beliau itu salah satu mujizatnya apa? Tidak hangus saat dibakar oleh raja yang itu musuhnya, itu Raja Namrud. Dibakar, tapi dengan mujizat Allah api itu tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Isa. Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, untuk mujizatnya itu subhanallah, walaupun sebentar. Kemudian beliau juga subhanallah ya, dapat membuat burung dari tanah liat ya. Itu semuanya atas izin Allah. Dan yang terakhir yang dikenal yaitu beliau bisa menyembuhkan penyakit kista atau penyakit kulit ya. Yang waktu itu penyakit itu sangat berbahaya sekali. Yang keempat adalah Nabiullah Musa alaihissalam yang terkenal dengan mukjizatnya tongkat yang bisa berubah menjadi seekor ular, atau bisa dikatakan naga ya, soalnya besar. Ular besar itu kan naga, dan dapat membelah lautan juga ketika beliau dan pengikutnya itu dikejar-kejar oleh musuhnya yang bernama Fir'aun ya. Dari kedua telapak tangannya beliau juga itu bisa keluar sinar yang amat terang dan menyilaukan. Yang terakhir niki Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali mukjizat beliau ya. Beliau juga dalam sebuah hadis diterangkan itu bisa mengeluarkan air dari celah-celah jari beliau untuk wudhu para sahabat waktu itu, dan juga untuk minum. Dapat juga membelah bulan menjadi 2, subhanallah. Beliau juga mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj ya. Dan yang paling agung mukjizat beliau itu adalah Al-Quranul Karim yang sekarang kita semuanya tahu ya. Monggo dipelajari anak-anakku, itu sangat penting sekali untuk perjalanan hidup kita yang sementara ini. Perbedaan mukjizat, irkhas, karomah, dan sihir. Mukjizat yang pertama adalah keistimewaan atau keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan yang diberikan oleh Allah kepada seorang rasul di luar akal sehat manusia. Sebagai apa? Sebagai bukti kebenaran bahwa ia benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, irhas. Irhas adalah keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sebelum diangkat menjadi rasul. Itu irhas sebelum rasul. Yang ketiga adalah karomah. Itu adalah keajaiban, kehebatan, keanehan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih Allah ya, kekasih Allah. Itu karomah-karomah.
Sedangkan yang terakhir adalah sihir, ya, keajaiban, keanehan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Sifat-sifat Rasul insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Intinya anak-anakku, mari benar-benar kita tanamkan iman kepada Rasul. Kita yakini bahwasanya Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau membawa risalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua umat manusia. Untuk apa? Untuk agar kita ini bisa selamat di dunia hatal akhirah. Maka dari itu iman Rasul, pelajari apa yang telah diajarkan oleh Rasul-Rasul kita amalkan. Nah, kalau sudah bisa mengamalkan, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mempelajari itu, tidak mengamalkan, ya naudzubillah, sebaliknya daripada selamat ya celaka. Naudzubillah min dzalik. Baik, semoga ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.